warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Andriani. Di sini saya akan memaparkan tentang paragraf. Saya Risma Harini. Di sini saya akan memaparkan sedikit tentang frasa. Saya Latifah Nurul Ajmi. Saya di sini akan memaparkan tentang wacana. Saya Tri Mulyani. Saya di sini akan sedikit memaparkan tentang fonem. Paragraf atau alinea. Paragraf atau alinea adalah suatu gagasan yang berbentuk serangkaian kalimat yang saling berkaitan satu sama lain. Paragraf berdasarkan fungsinya. Yang pertama ada paragraf pembuka, ada paragraf isi, ada paragraf penutup, dan juga ada paragraf penghubung. Paragraf berdasarkan tata letak gagasan utama. Yang pertama ada paragraf deduktif dan juga paragraf induktif. Paragraf berdasarkan isinya. Yang pertama ada paragraf eksposisi, yang kedua ada paragraf narasi, yang ketiga ada paragraf deskripsi, yang keempat ada paragraf persuasi, dan juga yang terakhir ada paragraf argumentasi. Frasa. Pengertian frasa. Frasa adalah gabungan dua kata atau lebih yang membentuk satu kesatuan dan bersifat non-predikatif. Jenis-jenis frasa. Jenis-jenis frasa ada 14. Yang pertama frasa verbal, yang kedua frasa fominal, yang ketiga frasa adjektiva, yang keempat frasa adverbia, yang kelima frasa numeralia, yang keenam frasa profesional, yang ketujuh frasa konjungsi, yang kedelapan ada frasa endocentriks. Ada 3 jenis frasa endocentriks. Yang pertama, frasa endosentrik atributif, apositif, dan koordinatif. Yang kesembilan ada frasa exocentriks. Ada 3 bentuk frasa exocentriks, yaitu 1. Frasa exocentriks direktif, yang kedua non-direktif, dan yang ketiga konektif. Yang ke-10 ada frasa setara, yang ke-11 ada frasa setara bertingkat, yang ke-13 ada frasa idiomatik, dan yang terakhir ada frasa ambigu. Wacana. Wacana adalah kesatuan makna antar komponen bahasa di dalam suatu struktur bahasa yang terkait dengan konteks. Jenis-jenis wacana ada 3. Yang pertama, berdasarkan sudut pandang bentuk bahasanya. Terdapat wacana lisan dan wacana tulis. Yang kedua, berdasarkan pemakaiannya. Terdapat wacana monolog, wacana dialog, dan wacana polilog. Yang ketiga, berdasarkan pemaparannya, terdapat wacana naratif, wacana prosedural, wacana deskriptif, wacana eksposisi, dan yang terakhir wacana persuasi. Fonem. Fonem adalah sebuah istilah linguistik dalam sebuah bahasa yang masih bisa menunjukkan makna. Vokal dapat dibedakan berdasarkan berdasarkan tinggi rendahnya lidah. Di antaranya ada vokal tinggi, vokal rendah, dan vokal madya. Yang kedua ada bagian lidah yang bergerak. Di antaranya ada vokal tengah, vokal belakang, dan vokal depan. Yang ketiga berdasarkan struktur. Vokal dibedakan menjadi 1 vokal tertutup, 2 vokal semi tertutup, 3 vokal semi, keempat vokal terbuka, dan yang ketiga berdasarkan bentuk bibir. Di antaranya ada vokal bulat, vokal netral, dan vokal tak bulat. Dan jenis yang kedua ada diftong. Diftong terbagi menjadi beberapa bagian, di antaranya 1 diftong naik. Diftong naik memiliki 3 garis diftong naik, yaitu yang pertama diftong naik tertutup, yang kedua diftong naik menutup maju, ketiga diftong naik menutup dan mundur. Kedua ada diftong turun, dan yang ketiga ada diftong memusat. Jenis yang ketiga ada konsonan. Yang pertama ada konsonan hambat letup. Konsonan hambat letup dapat dibedakan menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada konsonan hambat letup bilabial. Yang kedua konsonan hambat letup apiko-dendra. Yang ketiga ada konsonan apiko-alveolar. Yang keempat ada konsonan hambat letup apiko-palatal. Dan yang kelima ada konsonan hambat letup diasofokal. Dan jenis konsonan yang kedua ada konsonan nasal.
Konsonan nasal dapat dibedakan menjadi satu konsonan nasal biladia, yang kedua nasal mediopalatal, yang ketiga ada konsonan diorselva, dan jenis konsonan yang kedua ada konsonan nasal. Konsonan nasal dapat dibedakan menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada nasal biladial, yang kedua nasal mediolateral, yang ketiga ada nasal dorsoveral, yang keempat ada konsonan lateral. Jenis konsonan yang ketiga ada konsonan fadual, dan jenis yang keempat ada konsonan sampingan. Jenis yang kelima ada konsonan frikatif atau geseran. Konsonan frikatif atau geseran dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada konsonan geseran labiodentral, yang kedua ada konsonan geseral afikodentral, yang ketiga ada konsonan geseran labiopalatal, yang keempat ada konsonan geseran laminoalveolar, yang kelima ada konsonan geseran darso atau feral, yang keenam ada konsonan getaran laringan, dan yang terakhir ada konsonan getar atau trill yang terbagi menjadi dua. Yang pertama ada konsonan getar apiko, yang kedua ada konsonan getar uvular.